koleksi satwa mamalia hari ini. Kami akan menampilkan beberapa koleksi satwa mamalia yang berasal dari berbagai benua. Untuk yang pertama kali tampil, ada satwa yang berasal dari benua Asia. Bisa saksikan di atas panggung sana bersama Mas Risto. Halo. Nah, sobat satwa, yang ada di depan kita ini kira-kira namanya satwa apa? Otter, betul sekali. Nah, ada juga yang memanggilnya dengan sebutan lingsang, ada yang memanggilnya dengan sebutan sero, semuanya betul. Tapi di sini saya akan memperkenalkannya kepada sobat-sobat satwa dengan julukan berang-berang cakar kecil. Nah, berang-berang cakar kecil satu-satunya keluarga musang yang benar-benar amfibi. Dia bisa hidup di darat, bisa juga di air, bahkan kemampuannya dalam berenang bisa mencapai 1,5 meter dalam waktu 1 detik saja, sobat satwa. Selain itu, berang-berang cakar kecil juga sangat ahli dalam menyelam. Bahkan, dia bisa loh menahan nafasnya di dalam air hingga 10 menit lamanya. Luar biasa sekali. Oke, Mas Risto, karena masih banyak satwa yang akan ditampilkan, kita pamitan dulu sama berang-berang cakar kecilnya. Dadah Mas Risto, sampai jumpa. Lambaikan tangan dulu dong sobat satwa. Dadah. Oke, berang-berang cakar kecilnya diajak kembali masuk ke dalam rumahnya sobat satwa. Untuk satwa selanjutnya yang akan tampil, dia ini berasal dari benua Amerika. Kira-kira satwa apa yang akan tampil? Bisa saksikan di atas panggung sana, di atas sini, bersama Pak Arja dan juga satwa kesayangannya. Nah, halo Pak Arja, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, sobat satwa, yang ada di depan kita ini namanya adalah Coatimundi, berasal dari Amerika Selatan. Coatimundi ini memiliki ciri-ciri yaitu hidung atau moncongnya yang panjang. Selain itu, Coatimundi juga memiliki ekor yang sangat panjang. Bisa kita perhatikan, dia menggoyangkan ekor ke kanan dan ke kiri untuk menjaga keseimbangan ketika dia memanjat, sobat satwa. Selain Coatimundi, masih ada lagi dong satwa yang sama-sama dari Amerika Selatan, sobat satwa. Nah, bisa saksikan di atas panggung sana akan bersama Mbak Dioni dan juga satwa-satwa kesayangannya. Nah, sobat satwa, Coatimundi ini merupakan satwa arboreal atau dia ini hidupnya di atas pohon. Nah, ini dia. Ada satu lagi sobat satwa, sama-sama dari Amerika. Nah, sobat satwa, Coatimundinya diajak kembali masuk ke dalam rumahnya. Sampai jumpa Pak Arja. Kita fokuskan ke kapibara kami, sobat satwa. Kapibara masih sama-sama dari Amerika Selatan. Akan tetapi kalau Coatimundi tadi hidupnya di atas pohon, kapibara ini hidupnya di tepi-tepi perairan, sobat satwa. Nah, kapibara ini juga merupakan hewan pengerat terbesar di dunia. Jadi dia ini masih satu keluarga dengan tikus. Kenapa kok dinamakan hewan pengerat terbesar di dunia? Bisa kita saksikan. Mbak Dioni, kita bisa minta nggak kapibaranya untuk ditimbang? Bisa kita lihat apakah nanti timbangnya perlu dipotong, perlu digiring, atau perlu langsung duduk anteng di timbangan, sobat satwa. Luar biasa sekali. Berat badannya berapa kira-kira Mbak Dioni? Oh, 9 kilogram, sobat satwa. Akan tetapi yang ada di depan kita ini anakan kapibara. Dia masih akan tumbuh dan berkembang hingga nanti dia dewasa. Berat badannya bisa mencapai 66 kilogram, sobat satwa. Luar biasa sekali. Oleh sebab itu, dia dipanggil hewan pengerat terbesar di dunia. Oke Mbak Dioni, karena masih banyak satwa yang akan ditampilkan, kita pamitan dulu sama kapibaranya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong.
masuk ke dalam rumahnya Sobat Satwa. Sangat lucu sekali, dia jalannya seperti baris berbaris ya Sobat Satwa. Nah, kapibara merupakan satwa sosial. Dia hidup berkelompok dan dalam satu kelompok bisa berisi 10 hingga 30 ekor kapibara Sobat Satwa. Oke, kapibaranya sudah kembali masuk ke dalam rumahnya. Untuk satwa selanjutnya, bisa dibilang dia ini ukurannya jauh lebih besar daripada satwa-satwa sebelumnya Sobat Satwa. Akan tetapi Sobat Satwa perlu berhati-hati karena satwa yang satu ini sangat buas dan sangat ganas. Kira-kira satwa apa yang akan tampil? Bisa saksikan di atas panggung sana Sobat Satwa. Langsung saja kita panggil pasukan maju jalan. Lololololololol, di mana? Nah Sobat Satwa, ternyata yang keluar kapibaranya lagi Sobat Satwa. Oke, tidak apa-apa Sobat Satwa. Nah, kita lupakan dulu kapibaranya Sobat Satwa karena sesaat lagi akan ada satwa selanjutnya yang akan tampil. Tapi kali ini dia berasal dari benua Eropa. Ciri-cirinya adalah dia memiliki 4 kaki dan juga tanduk yang besar di kepalanya. Kira-kira satwa apa yang akan tampil? Bisa saksikan di sebelah selatan panggung sana Sobat Satwa bersama Mas Kinara dan juga Mas Risto. Nah ini dia, ya langsung naik mengambil perhatian Sobat-Sobat Satwa semuanya. Halo Mas Risto, halo Mas Kinara. Nah Sobat Satwa, yang ada di depan kita ini namanya adalah kambing ceko. Sesuai dengan namanya, kambing ceko berasal dari benua Eropa atau lebih tepatnya dari Republik Ceko Sobat Satwa. Nah, kambing ceko ini juga bisa disebut dengan julukan kambing mini karena memang ukurannya jauh lebih kecil daripada kambing pada umumnya. Nah, dan kambing ceko ini habitatnya ada di pegunungan dan juga di padang rumput dengan bebatuan yang terjal. Jadi bisa kita saksikan kambing ceko ini memiliki kemampuan yang baik dalam memanjat. Bahkan dia bisa loh berdiri hanya dengan menggunakan 2 kaki belakangnya. Awal jumpa kita kenalan dulu sama kambing cekonya. Yang tanduknya paling besar ini kakaknya Sobat Satwa. Namanya adalah Upin. Say hello dulu sama Upin. Halo Upin. Nah, kalau yang tanduknya lebih kecil ini adiknya. Namanya siapa kira-kira Sobat Satwa? Ipin. Betul sekali. Say hello sama Ipin. Halo Ipin.
Waduh, Jauh. satwa apa yang Iya kan? akan tampil? Bisa saksikan di sebelah panggung sana Sobat Satwa bersama Mbak Deoni dan juga satwa-satwa kesayangannya. Oke, apakah sudah terlihat? Halo Mbak Deoni. Ini dia Sobat Satwa. Sudah ada satwa yang ukurannya kecil-kecil, sangat lucu sekali Sobat Satwa. Nah, yang ada di depan kita ini namanya adalah satwa meerkat Sobat Satwa. Berasal dari benua Afrika yang ada di sebelah selatan. Nah, meerkat ini memiliki ciri yang sangat unik Sobat Satwa. Bisa kita perhatikan, pada tepi-tepian matanya ini terdapat lingkaran hitam. Tapi jangan salah sangka, lingkaran hitam ini bukan berarti dia suka begadang Sobat Satwa, salah ya. Nah, lingkaran hitam ini berfungsi sebagai kacamata kalau bagi kita Sobat Satwa. Loh, maksudnya gimana Mbak? Oke, nah kalau dengan satwa kami yang satu ini, tapi Sobat Satwa, satwa kami yang satu ini sangat pemalu. Jadi kalau Sobat-Sobat Satwa kepengen dia cepat-cepat keluar, kita harus panggil namanya, kita teriakkan namanya bersama-sama. Saya akan hitung 1 sampai 3. Kita panggil namanya bersama-sama. Desi. Oh, berarti ini aneh deh. Oke, sudah siap. Nah, bagi Sobat Satwa yang ingin mengabadikan momen bisa juga diarahkan kameranya di sebelah utara panggung ini Sobat Satwa. Tapi saya mohon ya Sobat Satwa, dimohon karena satwa kami yang satu ini punya tangan yang cukup panjang sehingga Sobat Satwa untuk tidak mendekat ke pagar pembatas ya. Takutnya nanti bisa diraih sama satwa kami yang satu ini. Oke? Sudah siap? Oke, kita hitung ya. Nah, Sobat Satwa sudah dipersiapkan kameranya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Desi. Sekali lagi 1, 2, 3. Desi. Ini dia Sobat Satwa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk satwa kami yang satu ini. Nah, telah hadir di hadapan kita senior saya di Gembira Lokazu. Usianya kurang lebih sudah 36 tahun Sobat Satwa. Waduh, nama panjangnya adalah Desi Ratna Susi Sobat Satwa. Nah, tentu saja Desi tidak datang sendirian. Dia datang bersama pelatihnya. Kita sambut Pak Arce sebagai pelatih dari Desi Ratna Susi. Halo Pak Arce. Kasih tepuk tangan juga dong untuk Pak Arce. Nah, Sobat Satwa, di hadapan kita ini sudah ada primata besar Sobat Satwa. Kira-kira dia ini tergolong dalam jenis apa? Apakah monyet, kera, atau orang utan? Orang utan, betul sekali. Kalau yang nonton orang apa? Orang kota Sobat Satwa. Nah, kalau Desi orang utan, yang nonton orang kota. Nah, ngomong-ngomong soal orang utan, di Indonesia kami memiliki 3 jenis orang utan. Ada orang utan Tapanuli, orang utan Kalimantan, dan juga orang utan Sumatera. Dan kebetulan Desi ini adalah salah satu contoh orang utan yang berasal dari Pulau Kalimantan Sobat Satwa. Nah, orang utan ini merupakan satwa arboreal. Dia hidupnya di atas pohon Sobat Satwa. Kalau kita perhatikan nih, orang utan ini memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan manusia. Sekarang saya pengen tanya sama Sobat Satwa, kira-kira jumlah kaki dari Desi ini ada berapa Sobat Satwa? Ada 4 atau ada 2? 2, betul sekali. Tangannya ada berapa berarti? Tangannya berapa? 2, betul. Sekarang kalau jari-jari di tangannya ada berapa Sobat Satwa? Jari. Ada 5, betul sekali. Loh, kok sama kayak Sobat
sobat-sobat satwa, sama kayak kakinya adik. 2, tangannya 2, jarinya juga ada 5. Bahkan pada jari-jari orang utan ini juga terdapat sidik jari yang sama persis dengan sidik jari manusia. Memang sobat satwa, orang utan ini memiliki kemiripan dengan manusia. Bahkan kalau kita ambil darahnya, kita cek DNA orang utan dan juga DNA manusia memiliki kecocokan DNA sebesar 97%. Waduh. Nah, tapi orang utan yang sangat kuat sobat satwa, satu ekor orang utan kekuatannya setara dengan 4 orang pria dewasa. Luar biasa sekali. Walaupun kuat, orang utan ini tergolong satwa yang rentan sehingga dia masuk ke dalam satwa yang terancam punah. Sobat-sobat satwa bisa loh ikut membantu melestarikan satwa yang terancam punah. Mulai dari hal kecil nih. Untuk yang pertama, sobat satwa bisa dengan selalu ingat membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, sobat satwa bisa mulai menanam pohon kecil-kecilan di halaman rumah sobat satwa masing-masing. Sekarang saya pengen tanya, dari sobat-sobat satwa siapa yang pengen foto sama Desi? Angkat tangan. Yang mau foto sama orang utan? Oke, banyak sekali. Yang mau foto sama Pak Arca ada? Ada loh Pak Arca. Oke deh. Dipersiapkan dulu kamera dan handphone sobat satwa masing-masing. Nah, tapi diperhatikan untuk mematikan lampu flashnya ya sobat satwa, dan sesi foto dengan Desi menggunakan kamera dan handphone sobat satwa masing-masing tidak dipungut biaya. Sobat satwa cukup mengisi kotak tip yang sudah disediakan seikhlasnya saja sobat satwa. Nah, dan bagi sobat satwa yang ingin foto cetak langsung jadi, kalau yang ini harus bayar 25.000 saja. Sobat satwa mendapatkan hasil foto cetak dan juga bingkai dari Gembira Okazo. Nah, sobat satwa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian informasi ini saya masih banyak melakukan kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir jumpa sobat satwa, kita lambaikan tangan dan juga ucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sampai jumpa sobat satwa, terima kasih.